Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pengenalan pola akan membahas tentang Association Rule. Menurut Agrawal, Imilinski, dan Swami di tahun 93, asosiasi adalah mencari suatu kaidah keterhubungan dari data. Contohnya, dalam suatu supermarket, kita ingin mengetahui seberapa jauh orang yang membeli celana juga membeli sabuk. Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif adalah analisa pembelian di suatu pasar swalayan, yaitu dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanja di pasar swalayan. Analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah market basket analysis. Menurut penelitian di tahun 2003, Association Rule Mining adalah analisa dari kebiasaan belanja konsumen dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan konsumen dalam keranjang belanjaannya. Contoh Association Rule, misalnya 70% dari orang-orang yang membeli mie, jus, dan saus akan membeli juga roti tawar. Dengan kemajuan teknologi, data penjualan dapat disimpan dalam jumlah yang besar yang disebut dengan basket data. Aturan asosiasi yang didefinisikan pada basket data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data dalam rangka keperluan desain katalog promosi, proses pembuatan keputusan bisnis, segmentasi konsumen, dan target pemasaran. Selain itu, market basket analysis juga bermanfaat untuk menganalisa kebiasaan customer dengan mencari asosiasi dan korelasi dari data transaksi, seperti sebagai saran penempatan barang dalam supermarket, atau sebagai saran produk apa yang dipakai dalam promosi. Algoritma a priori pertama kali diperkenalkan oleh Agrawal, Imilinski, dan Swami sebagai salah satu algoritma yang digunakan dalam memecahkan persoalan association rule mining. Algoritma ini mengolah suatu database transaksi dengan setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item, kemudian mencari seluruh kaidah a priori yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan oleh user. Algoritma a priori ini digunakan untuk menemukan tren bisnis dengan menganalisa transaksi konsumen. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database. Yang kedua confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Selain itu, di dalam konsep a priori dikenal juga istilah item set, yaitu himpunan dari item-item yang muncul bersama-sama. K-item set adalah item set yang berisi K-item. Misalnya himpunan squash dan beans, ini disebut dengan dua item set. Kemudian himpunan brokoli, green peppers, dan corn, ini disebut dengan 3 item set. Jadi singkatnya adalah, konsep a priori ini merupakan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support, dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Ada dua tahap atau metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menganalisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Yang kedua adalah pembentukan aturan asosiatif. Kita perlu mencari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif jika A maka B. Rumus yang digunakan dalam aturan asosiatif ini, yang pertama untuk mencari nilai support A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A per dengan total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus support A dan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B per dengan total transaksi. Sedangkan untuk mencari nilai confidence itu diperoleh dari jumlah transaksi yang mengandung A dan B per dengan jumlah transaksi yang mengandung A.
Oke, kita langsung masuk saja ke studi kasus. Jika diketahui minimum support 60% dan minimum confidence sama dengan 70%, tentukan aturan final yang dapat dibentuk pada data penjualan berikut ini. Jadi, diketahui ada transaksi, ini ada sebanyak 5 transaksi, kemudian barang yang dibeli, masing-masing tertera pada tabel ini, mulai dari transaksi 1 sampai dengan transaksi kelima. Nah, yang perlu kita catat adalah minimum support yang digunakan adalah sebesar 60%. Artinya, jumlah kemunculan barang yang dibeli adalah sebanyak 3. 3 ini diperoleh dari 60% per 5, itu sama dengan 3. Kemudian minimum confidence sebesar 70%. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung frekuensi dari setiap item dan menentukan nilai supportnya. Nah, untuk menentukan nilai support ini kita gunakan rumus yang tadi, yaitu support A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A per total transaksi. Dari soal ini kita bisa menentukan barang apa saja yang masuk dalam item, 9 item dalam kasus ini. Yang pertama sawi, wortel, kentang, kol, buncis, terong, selada, tomat, cabai, brokoli, dan jagung. Nah, frekuensi atau jumlah kemunculannya itu kita hitung di setiap transaksi penjualan. Contoh sawi, itu kemunculannya ada di transaksi 1, kemudian transaksi 3, dan transaksi keempat. Sebanyak totalnya berarti 3 kali. Kemudian wortel juga sama, kita hitung berapa kali kemunculannya atau frekuensinya, yaitu 3. Kemudian kentang 2, kol 5 kali, buncis 4, terong 3, selada 1, tomat 1, cabai 1, brokoli 2, dan jagung 1. Nah, nilai support itu kita hitung, jadi frekuensinya 3 per dengan 5. 5 ini adalah jumlah transaksi. Jumlah transaksi yang dari soal studi kasus ini adalah 5 transaksi, jadi 3 per 5 sama dengan 0,6. Untuk wortel berarti 3 per 5 sama dengan 0,6. Kemudian kentang frekuensinya 2 per 5 sama dengan 0,4. Kemudian kol 5 per 5 sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, dari nilai support yang sudah diperoleh, kita akan menentukan mana yang termasuk dalam minimum support. Di dalam case ini, ditentukan bahwa nilai minimum support adalah 60%. Jadi yang masuk mulai dari 60% ke atas itu akan jadi nilai yang termasuk dalam min-sup atau minimum support. Nah, sawi itu termasuk dalam minimum support karena nilai support yang diperoleh adalah 0,6 atau 60% jika diubah ke dalam persen. Kemudian wortel juga 60% dan kol di sini diperoleh nilai supportnya 1 atau sama dengan 100%. Jadi termasuk dalam minimum support. Kemudian buncis diperoleh nilai support 0,8 atau 80%. Jadi termasuk dalam minimum support dan terong 60%. Oke, setelah mendapatkan nilai minimum support, jadi yang termasuk dalam min-sup yaitu sawi, wortel, kol, buncis, dan terong. Ini akan menjadi dasar kita menentukan 2 item set berikutnya. Untuk mendapatkan 2 item set, harus dilakukan kombinasi dari ke item sebelumnya, kemudian scan database lagi untuk menghitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Oke, yang pertama perlu diperhatikan untuk penentuan kombinasi atau polanya. Jadi yang pertama kita fokus yang termasuk dalam minimum support. Di sini sawi, wortel, kol, buncis, dan terong. Berarti untuk item set dengan 2 kombinasi kita bisa buat adalah sawi wortel, sawi kol, sawi buncis, sawi terong. Kemudian wortel kol, wortel buncis, wortel terong. Selanjutnya kol buncis, kol terong, dan berikutnya buncis terong. Oke, 2 item set yang kita peroleh tadi kita masukkan ke dalam kolom seperti ini. Kemudian sama halnya kita perlu mencari frekuensi atau kemunculannya. Jadi contoh sawi wortel di dalam transaksi di soal tadi berapa kali kemunculannya?
Jika kita melihat soal yang tadi, sawi wortel kemunculannya sebanyak 1 kali. Kemudian sawi kol 3 kali, sawi buncis 2, sawi terong 2, wortel kol 3, wortel buncis 3, wortel terong 2, kol buncis 4, kol terong 3, dan buncis terong 2. Kemudian kita menghitung nilai supportnya, masih sama dengan penggunaan rumus support tadi. Jadi nilai frekuensi ini 1 per dengan 5. 5 itu adalah jumlah transaksi, jadi 1 per 5 sama dengan 0,2 atau 20%. Kemudian untuk sawi kol 3 per 5 sama dengan 0,6 atau 60%. Sawi buncis 2 per 5 sama dengan 0,4 atau 40%, dan seterusnya. Nah, dari nilai support yang sudah kita peroleh, kita tentukan mana yang termasuk ke dalam minimum support. Nah, di case ini kita tentukan minimum supportnya sebesar 60%. Nah, yang termasuk dalam 60% adalah sawi kol, wortel buncis, kol buncis, dan kol terong. Oke, kombinasi dua item set yang termasuk dalam minimum support ini akan kita jadikan sebagai dasar penentuan untuk 3 item set berikutnya. Buat pasangan atau kombinasi 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item yang memiliki nama awal yang sama. Nah, dari sini kita bisa lihat yang memiliki nama awal yang sama adalah wortel kol dan wortel buncis, kemudian kol buncis dan kol terong. Berarti kita bisa membuat kombinasi untuk 3 item set, wortel kol buncis dan kol buncis terong. Sawi kol tidak kita gunakan karena tidak memiliki pasangan dengan nama awal yang sama. Oke, untuk 3 item set seperti yang tadi, jadi diperoleh wortel, kol buncis, dan kol buncis terong. Masing-masing 3 item set ini juga kita tentukan nilai frekuensinya atau nilai kemunculannya. Jadi wortel kol buncis sebanyak 3, kol buncis terong sebanyak 2. Nah, dari masing-masing ini kita juga mencari nilai support dengan rumus yang sama. Jadi nilai supportnya 3 per 5, 5 jumlah transaksi sama dengan 0,6 atau 60%. Dan untuk kol buncis terong 2 per 5 sama dengan 0,4 atau 40%. Nah, dari sini yang termasuk dalam minimum support 60% adalah wortel kol buncis. Oke, kita lanjut. Setelah mencari semua yang termasuk dalam minimum support sampai ke 3 item set, selanjutnya kita mencari nilai confidence-nya. Nah, untuk mencari nilai confidence, mulai dari 2 item set dan seterusnya, kita menggunakan rumus confidence sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B per jumlah transaksi yang mengandung A. Nah, kombinasi 2 item set ini kita peroleh dari hasil yang termasuk dalam minimum support di 2 item set. Kita akan coba lihat kembali untuk hasil yang ditemukan di minimum support 2 item set. Nah, hanya yang masuk dalam minimum support yang kita gunakan di dalam penentuan nilai confidence. Nah, untuk aturan confidence itu menerapkan jika A maka B. Contoh dalam kasus ini, jika membeli sawi maka membeli kol. Kita juga perlu menghitung bagaimana jika membeli kol maka membeli sawi. Kita kembali ke penentuan nilai confidence. Pertama adalah sawi dan kol. Jika membeli sawi maka membeli kol. Kita juga akan membuat jika membeli kol maka membeli sawi. Selanjutnya wortel dan kol. Berarti kita buat jika membeli wortel maka membeli kol, dan jika membeli kol maka membeli wortel. Selanjutnya untuk wortel dan buncis. Berarti jika membeli wortel maka membeli buncis, kemudian jika membeli buncis maka membeli wortel. Selanjutnya untuk kol dan buncis. Jika membeli kol maka membeli buncis, dan jika membeli buncis maka membeli kol. Selanjutnya kol dan terong. Jika membeli kol maka membeli terong, dan jika membeli terong maka membeli kol. Nilai confidence ini diperoleh dari rumus penentuan nilai confidence. Jadi 3 itu jumlah transaksi yang mengandung A dan B. Jadi sawi dan kol itu kemunculannya itu sebanyak 3 kali per dengan 3. Nah, 3 ini diperoleh dari jumlah transaksi yang mengandung A. Jadi, kalau dalam case ini yang mengandung A atau barang yang pertama itu adalah sawi. Jadi, berapa kali kemunculan dari sawi?
Jadi 3/3 sama dengan 1. Selanjutnya, jika membeli kol, maka membeli sawi. Berarti kemunculan kol dan sawi itu sebanyak 3 kali per dengan jumlah kemunculan kol di dalam transaksi itu ada berapa kali. Ini ditemukan ada 5 kali, berarti 3/5 sama dengan 0,6. Selanjutnya, jika membeli wortel, maka membeli kol. Maka kita hitung kemunculan wortel dan kol itu sebanyak 3 per dengan berapa kali kemunculan wortel. Jadi untuk barang atau item yang ada di awal. Selanjutnya, jika membeli kol, maka membeli wortel, berarti kita hitung kemunculan kol dan wortel berapa kali. Nah, kemunculan kol dan wortel di dalam data transaksi secara bersamaan itu sebanyak 3 per dengan 5, karena jumlah kemunculan kol di dalam transaksi itu sebanyak 5 kali. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Begitu seterusnya. Selanjutnya untuk menentukan minimum confidence, di soal ini atau dalam case ini, kita tentukan bahwa nilai minimum confidence sebesar 70%. Jadi dari dua item set ini, kita identifikasi mana yang termasuk dalam nilai minimum confidence 70%. Kita akan melanjutkan untuk penentuan nilai confidence di 3 item set. Nah, dari penentuan support tadi untuk 3 item set, kita menemukan kombinasi item wortel, kol, dan buncis. Kita akan membuat jika makanya atau penentuan anteseden dan konsekuennya. Jadi, jika membeli wortel dan kol, maka membeli buncis. Jika membeli wortel dan buncis, maka membeli kol. Dan jika membeli kol dan buncis, maka membeli wortel. Nah, nilai confidence-nya juga kita peroleh dari rumus yang sama, menghitung nilai kemunculan wortel, kol, dan buncis. Nah, diketahui kemunculannya sebanyak 3 kali per dengan 3. 3 ini adalah nilai frekuensi atau kemunculan dari wortel dan kol. Diperoleh nilai 1. Kemudian jika membeli wortel dan buncis, maka membeli kol. Nah, nilai confidence 3 ini diperoleh dari kemunculan wortel, buncis, dan kol secara bersamaan per dengan 3 karena kemunculan wortel dan buncis dalam data transaksi tersebut sebanyak 3. Jadi 3/3 sama dengan 1. Selanjutnya, jika membeli kol dan buncis, maka membeli wortel. Kita hitung kemunculan kol, buncis, dan wortel dalam data transaksi sebanyak 3 per dengan kemunculan kol dan buncis, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi 3/4 sama dengan 0,75 atau 75%. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai confidence di masing-masing item, kita menentukan mana yang termasuk dalam minimum confidence 70%. Nah, di sini ketiga-tiganya termasuk dalam minimum confidence. Nah, setelah mendapatkan kombinasi item yang termasuk pada minimum confidence, maka aturan final dapat diperoleh dari mengalihkan nilai support dengan confidence dari kandidat tertinggi. Jadi untuk aturan final ini, kita peroleh dari yang termasuk dalam minimum confidence mulai dari 2 item set dan 3 item set. Selanjutnya, nilai support dan confidence-nya kita kalikan. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai tertinggi misalnya 0,8 atau 80%. Ini maksudnya adalah seseorang yang membeli buncis sebesar 80% dia akan membeli kol. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik penggunaan association rule ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.